Halo sahabatku, sahabat EO Paham. Senang bisa bertemu kembali dengan kalian semua dimanapun kalian berada. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang proyeksi ortogonal vektor. Di mana proyeksi ortogonal vektor ini ada dua bagian, yaitu proyeksi skelar ortogonal dan yang kedua proyeksi vektor ortogonal. Bagi sahabat EO Paham, sebelum kita lanjut, yang belum subscribe silahkan di subscribe supaya kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat uraian berikut ini. Proyeksi ortogonal vektor pada vektor. Misalkan vektor A dan vektor B adalah vektor yang tidak nol dan titik pangkal kedua vektor itu adalah berimpit, atau dengan kata lain, satu titik pangkal. Vektor A dapat diproyeksikan secara tegak lurus atau ortogonal pada vektor B. Demikian juga sebaliknya, vektor B dapat diproyeksikan secara tegak lurus atau ortogonal pada vektor A. Nah, untuk lebih jelas, mari kita lihat gambar berikut ini. Misalkan ini vektor A, maka sekarang panjang vektor A ini kita tulis panjang vektor A. Selanjutnya, ini adalah vektor B. Vektor A dan vektor B mempunyai titik pangkal di sini dan membentuk sudut alfa ya. Selanjutnya, vektor A kita proyeksikan tegak lurus ke vektor B. Perhatikan vektor A kita proyeksikan tegak lurus ke vektor B. Maka sekarang panjang vektor A kita sebutlah itu dari titik ini ke titik ini. Misalkan panjangnya itu adalah panjang vektor C. Selanjutnya, proyeksi vektor A ke vektor B kita sebutlah itu vektor C. Maka sekarang dapat kita perhatikan dari gambar ini dapat kita hitung cos alfa sama dengan samping, yaitu panjang vektor C dibagi panjang vektor A, yaitu miringnya. Sehingga kita dapatkanlah kosinus alfa sama dengan panjang vektor C dibagi panjang vektor A. Selanjutnya bentuk ini kita kali silang, ini kali ke sini, ini kali ke sini, sehingga kita dapatkanlah panjang vektor C sama dengan panjang vektor A kali kosinus alfa. Ingat, dari pelajaran kita tentang sudut antar dua vektor, kita dapatkanlah kosinus alfa sama dengan vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Selanjutnya, panjang vektor C sama dengan panjang vektor A dikali kosinus alfa. Sekarang kosinus alfa kita ganti dengan vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor A kali panjang vektor B. Sehingga kita dapatkan panjang vektor C sama dengan panjang vektor A dikali A dot B dibagi panjang vektor A kali panjang vektor B. Kemudian panjang vektor A kita bagi dengan panjang vektor A, maka kita dapatkanlah proyeksi skelar ortogonal vektor A ke vektor B sama dengan A dot B dibagi panjang vektor B. Sehingga sekarang kita simpulkan, jadi proyeksi skelar ortogonal vektor A ke vektor B, kita tulis, karena tadi panjang vektor A proyeksinya ke vektor B kita sebut panjang vektor C, maka proyeksi skelar vektor A ke vektor B yang kita sebut dengan vektor C sama dengan A dot B dibagi dengan panjang vektor B. Selanjutnya, proyeksi skelar ortogonal vektor B ke vektor A. Perhatikan di sini vektor A ke vektor B, di sini vektor B ke vektor A. Maka kita dapatkan, misalkan tadi panjang vektor proyeksinya vektor C, maka panjang vektor C kita tulis vektor B ke vektor A. Maka kita dapatkanlah vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang vektor A. Sahabatku, perhatikan di sini, kalau vektor A ke vektor B, maka pembaginya panjang vektor B. Kalau vektor B ke vektor A, pembaginya panjang vektor A. Sehingga kalian bisa menghafalkan dengan mudah. Sekarang kita lanjutkan dengan proyeksi vektor ortogonal. Mari kita lihat. Misalkan proyeksi ortogonal vektor A ke vektor B adalah dari sini ke sini, ini kita sebut vektor C. Maka kita dapatkanlah vektor C sama dengan A dot B per panjang B dikali dengan vektor satuan dari B.
Kenapa dikali dengan vektor satuan dari B? Karena vektor C jatuh di vektor B. Otomatis vektor C adalah bagian dari vektor B. Maka di sini kita kali dengan vektor satuan dari vektor B. Kita lanjutkan. Vektor C sama dengan A dot B dibagi dengan panjang vektor B. Ingat vektor satuan dari B kita cari dengan vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Nah, sekarang ini kita kali panjang vektor B kali panjang vektor B, kita dapatkanlah ini panjang vektor B kuadrat, sehingga vektor C adalah vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang vektor B kuadrat dikali dengan vektor B. Maka kita tarik kesimpulan, jadi proyeksi vektor ortogonal vektor A ke vektor B dapat kita tulis, misalkan tadi hasil proyeksinya vektor C, maka ini kita baca proyeksi vektor ortogonal vektor A ke vektor B sama dengan vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang vektor B kuadrat dikali dengan vektor B. Selanjutnya, proyeksi vektor ortogonal vektor B ke vektor A dapat kita tulis vektor C vektor B ke vektor A sama dengan vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang vektor A kuadrat dikali vektor A. Nah, perhatikan di sini, proyeksi vektor menghasilkan vektor karena di sini nanti dikali vektor, sedangkan proyeksi scalar menghasilkan bilangan real. Atau dengan kata lain di sini menjadi panjang vektor. Mudah-mudahan sahabatku bisa memahami dengan baik. Sahabat EO paham, saya ingatkan supaya kalian mudah menghafalkannya. Perhatikan di sini, vektor A ke vektor B, maka pembaginya panjang vektor B dan penggalinya vektor B. Vektor B ke vektor A, pembaginya panjang vektor A dan penggalinya vektor A. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh-contoh berikut ini. Contoh 1, diketahui vektor A sama dengan 3i tambah j kurang 2k dan vektor B sama dengan 6i tambah 2j tambah 3k. Tentukanlah proyeksi scalar ortogonal vektor A ke vektor B. Mari kita jawab. Kita rubah ke bentuk vektor kolom supaya nanti kita lebih gampang mengidentifikasi. Maka vektor A sama dengan 3, 1, min 2. Vektor B sama dengan 6, 2, 3. Kemudian ingat A dot B sama dengan A1 B1 tambah A2 B2 tambah A3 B3. Selanjutnya kita masukkan komponennya. A1 B1 berarti 3 kali 6, 1 kali 2, min 2 kali 3. Kita hitung, 3 kali 6, 18, 1 kali 2, 2, min 2 kali 3, min 6. 18 tambah 2 kurang 6 sama dengan 14. Perhatikan di sini, karena vektor A diproyeksikan kepada vektor B, maka pembaginya adalah vektor B. Maka sekarang kita cari panjang vektor B. Panjang vektor B sama dengan 6 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 9 kuadrat. Kita tarik akarnya sehingga 36 tambah 4 tambah 9 hasilnya sama dengan 49. Akar 49 sama dengan 7. Selanjutnya kita masukkan ke rumus proyeksi scalar ortogonal vektor A ke vektor B, yaitu misalkan panjangnya vektor C, A ke B sama dengan A dot B dibagi dengan panjang vektor B. Kita masukkan yang sudah kita hitung, A dot B sama dengan 14, panjang vektor B sama dengan 7. Sehingga kita dapat 14 bagi 7, sehingga hasilnya sama dengan 2. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat dipahami dengan baik. Kita lanjut ke contoh 2. Diketahui vektor A sama dengan I kurang J tambah K, dan vektor B sama dengan I tambah J tambah 2K, kemudian vektor C sama dengan 3I kurang K. Tentukanlah panjang proyeksi vektor B tambah vektor C ke vektor A. Mari kita jawab. Pertama, kita ganti ke vektor kolom, berarti vektor A sama dengan 1, min 1, 1. Vektor B sama dengan 1, 1, 2. Vektor C sama dengan 3, 0, min 1. Misalkan vektor R sama dengan vektor B tambah vektor C, sehingga kita dapatkan vektor B ini vektor C, kita jumlahkan 1 tambah 3, 4, 1 tambah 0, 1, 2 tambah min 1 sama dengan 1.
Karena vektor B tambah vektor C tadi kita misalkan vektor R, maka sekarang kita buatlah vektor R dot vektor A. Berarti R1A1 tambah R2A2 tambah R3A3. Selanjutnya kita masukkan komponennya R1A1, berarti 4 kali 1 ditambah 1 kali min 1 ditambah 1 kali 1. Sehingga kita hitung 4 kali 1 sama dengan ini min 1, ini 1, sehingga hasilnya ini adalah 4. Karena kita proyeksikan ke vektor A, maka kita cari panjang vektor A. Panjang vektor A sama dengan 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sehingga ini kalau kita hitung sama dengan akar 3. Maka panjang vektor A adalah akar 3. Kemudian kita masukkan ke rumus, misalkan proyeksi vektor R ke vektor A adalah vektor C, maka yang kita cari sekarang adalah panjang vektor C, yaitu R dot A dibagi dengan panjang vektor A. R dot A tadi sama dengan 4, panjang vektor A sama dengan akar 3. Kemudian 4 dibagi akar 3, ini kita rasionalkan sama kita dapatkanlah 4/3 akar 3. Sahabat paham, perlu saya jelaskan, kalau ditanyakan proyeksi skelar ortogonal, berarti itu sama halnya dengan panjang proyeksi. Sehingga nanti kalau ditanyakan panjang proyeksi, berarti sama saja dengan proyeksi skelar ortogonal. Karena dia adalah proyeksi skelar ortogonal, maka nanti hasilnya adalah sebuah bilangan real. Misalnya di sini adalah 2 dan di sini adalah 4/3 akar 3. Mudah-mudahan dua contoh ini sudah bisa dipahami dengan baik. Sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh 3, misalkan vektor A sama dengan 4i tambah xj dan vektor B sama dengan 2i tambah 2j tambah k. Jika proyeksi vektor A ke vektor B adalah 4, tentukanlah nilai x. Mari kita jawab. Misalkan vektornya kita rubah dulu ke kolomnya, sehingga ini vektor A sama dengan 4x 0 dan vektor B sama dengan 2, 2, 1. Kemudian kita cari, karena proyeksi A ke B, maka kita cari A dot B, A1 B1 tambah A2 B2 tambah A3 B3, kita masukkan angkanya, sehingga kita dapatkan 4 kali 2 tambah X kali 2 tambah 0 kali 1. Sehingga ini kalau kita hitung, hasilnya ini 8, hasilnya ini 2X, hasilnya ini 0. Maka A dot B sama dengan tambah 2X. Selanjutnya di sini diproyeksikan A ke B, maka sekarang kita cari panjang vektor B. Panjang vektor B sama dengan 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat, kita tarik akarnya, 4 tambah 4 tambah 1 sama dengan 9, sehingga panjangnya adalah 3. Selanjutnya kita masukkan ke rumus, misalkan vektor A ke vektor B, hasil proyeksinya adalah vektor C, maka panjang vektor C sama dengan A dot B per panjang vektor B. Tadi hasilnya ini, hasil proyeksinya adalah 4, sedangkan A dot B sama dengan 8 tambah 2X, panjang vektor B sama dengan 3. Ini kita kali silang sekarang, 4 kali 3, 12, berarti 8 tambah 2X sama dengan 12. Ini kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga 12 kurang 8 sama dengan 4. Maka kita dapatkanlah X sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. Kita lanjut ke contoh 4. Tentukan proyeksi vektor ortogonal vektor A 2i kurang 6j tambah 8k pada vektor B sama dengan 3i kurang j tambah 2k. Mari kita jawab. Langkah pertama kita rubah dulu ke bentuk kolom, sehingga kita dapatkan vektor A sama dengan 2 min 6, 8. Vektor B sama dengan 3 min 1, 2. Kita cari A dot B, kita masukkan komponennya, kita dapatkanlah 2 kali 3 ditambah min 6 kali min 1 ditambah 8 kali 2. 2 kali 3 sama dengan 6, min 1 kali min 6 sama dengan 6, 8 kali 2, 16. Ini kita jumlahkan, 6 tambah 6 tambah 16 sama dengan 28. Selanjutnya, kita cari panjang vektor B, karena di sini proyeksi ortogonal vektor A ke B. Maka kita cari panjang vektor B, kita dapatkanlah 3 kuadrat kurang 1 kuadrat tambah 1 kuadrat,
Hasilnya kita akari, maka kita dapatkanlah 9 tambah 1, 10 tambah 4, 14. Maka panjang vektor B sama dengan akar 14. Karena di sini adalah yang ditanya proyeksi vektor, maka tentu hasilnya adalah vektor. Maka rumus yang kita gunakan adalah vektor C, yaitu hasil proyeksi vektor A ke vektor B sama dengan A dot B per panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Selanjutnya kita masukkan unsur-unsurnya. A dot B 28, panjang vektor B kuadrat berarti sama dengan akar 14 kuadrat. Vektor B yang ini sama dengan 3I kurang J tambah 2K. Akar 14 kuadrat sama dengan 14. 28 bagi 14 sama dengan 2. Ini kita kalikan ke vektor B, maka kita dapatkanlah 2 kali 3, 6I, 2 kali min 1, min 2J, 2 kali 2, 4K. Sehingga proyeksi vektor A ke vektor B, yaitu vektor C, sama dengan 6I kurang 2J tambah 4K. Sahabat yang paham, semoga dengan 4 contoh yang sudah kita bahas, pemahaman kalian tentang proyeksi ortogonal vektor sudah semakin baik. Nah, untuk lebih jelas, kita akan bahas satu soal terakhir, yaitu contoh yang kelima. Panjang proyeksi vektor A, 2I tambah XJ tambah K pada vektor B, 2I tambah 2J tambah K, sama dengan setengah kali panjang vektor B. Tentukanlah proyeksi vektor B ke vektor A. Mari kita bahas. Langkah pertama, kita ganti vektor A dan B ke bentuk kolom. Ini kita dapatkan menjadi 2x1, vektor B menjadi 2, 2, 1. Selanjutnya, kita cari A dot B, yaitu A1B1 tambah A2B2 tambah A3B3. Kita dapat 2 kali 2 tambah X kali 2 tambah 1 kali 1. 2 kali 2, 4, 1 kali 1, 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. Sehingga A dot B sama dengan 5 tambah 2X. Di sini tadi vektor A ke vektor B. Maka sekarang kita cari panjang vektor B. Maka kita dapatkan panjang vektor B sama dengan akar dari 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah di komponennya ini. Kita dapatkanlah ini akar 9 atau panjang vektor B sama dengan 3. Selanjutnya, kita masukkan ke rumus proyeksi skelar vektor A ke vektor B, yaitu misalkan panjang vektor C, A dot B dibagi panjang vektor B. Tadi proyeksinya ini sama dengan setengah panjang vektor B. Vektor B sama dengan 3, maka ini kita ganti dengan setengah kali 3. Maka kita dapatkanlah setengah kali 3 sama dengan A dot B, 5 tambah 2X dibagi panjang vektor B, yaitu sama dengan 3. Kita kali silang, 3 kali 3 sama dengan 9. 2 kali 5, 10. Kali 2 ini 4X. Ini kita pindahkan ke ruas kiri, maka kita dapatkanlah sekarang 4X sama dengan min 1. Maka X-nya kita dapatkanlah min 1/4. Selanjutnya vektor A sudah dapat kita tentukan, karena X-nya sudah diketahui. Maka vektor A sama dengan 2 min 1/4, 1. Sehingga vektor A kalau kita tulis dalam bentuk basis sama dengan 2I kurang 1/4J tambah K. A dot B tadi sama dengan 2 tambah 2X, ganti X-nya min 1/4, maka kita dapatkanlah 5 tambah 2 kali min 1/4, ini hasilnya min setengah. 5 kurang min setengah sama dengan 9/2 atau 4,5. Perhatikan yang ditanya di sini. Proyeksi vektor B ke vektor A, maka tentu kita harus cari dulu panjang vektor A. Maka kita dapat panjang vektor A sama dengan akar dari 2 kuadrat tambah min 1/4 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ini kita dapatkan 4, ini 1/16, ini 1. Ini kalau kita sederhanakan, kita jadikan pecahan, maka kita dapatkanlah menjadi 81/16. 81/16 kita tarik akarnya menjadi 9/4. Selanjutnya, jika proyeksi vektor B ke vektor A adalah vektor C, maka kita dapatkanlah proyeksi vektor B ke vektor A sama dengan
A dot B dibagi panjang vektor A kuadrat dikali dengan vektor A. Sekarang kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui. A dot B tadi adalah 9/2, sedangkan panjang vektor A sama dengan 9/4 kuadrat. Yang ini kita hitung, 9/2 dibagi 9/4 kuadrat, berarti 9/2 dikali dengan hasilnya ini 81/16, kebalikannya, berarti 16/81. 9 bagi 81 sama dengan 9, 16 bagi 2 sama dengan 8, maka hasilnya ini adalah 8/9. Sehingga ini kita ganti 8/9, maka sekarang 8/9 kita kalikan ke vektor A. Kita dapatlah 8 kali 2, 16/9i. Ini ke sini kita bagi sehingga hasilnya ini dapat 2, maka sekarang menjadi min 2/9j. 8 kali 1 adalah 8/9k. Sehingga proyeksi vektor B ke vektor A, yaitu vektor C adalah 16/9i kurang 2/9j tambah 8/9k. Demikianlah sahabatku proyeksi ortogonal vektor. Semoga sahabatku bisa memahami lewat contoh dan penjelasan saya, dan semoga bermanfaat sehingga kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan materi ini. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.